Pemirsa, selebgram Fujianti Utami atau yang kerap disapa Fuji kembali menjadi sorotan publik. Fuji dikabarkan melayangkan somasi terhadap mantan rekan kerjanya lantaran merasa dirugikan hingga miliaran rupiah. Terkait kasus ini, Fuji pun menunjuk Sandi Arifin sebagai kuasa hukum. Lantaran belum ada itikat baik dari mantan rekan kerjanya, Fuji pun akhirnya tetap menempuh jalur hukum. Kemarin Sandi Arifin mewakili kliennya Fuji mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan berkonsultasi dengan para penyidik terkait penggelapan dana yang dilakukan oleh ex rekan kerja Fuji. Hari ini saya mau berkonsultasi dengan penyidik terkait dengan apa yang kemarin sudah disampaikan pada saat hari Minggu. Kebetulan klien kami Kak Fuji hadir ke rumah membawa beberapa berkas terkait perjanjian dan juga pekerjaan yang selama ini dari hampir setahun sudah dia jalankan pekerjaannya, tapi ada beberapa nilai nominal yang kita hitung kemarin secara bersama itu tidak masuk ke rekening dia, tapi ke rekening orang lain. Nah, saya juga lagi mendalami terkait dari apa yang kemarin sudah disampaikan ke kami bukti-buktinya, karena apakah dia si orang yang diduga melakukan penggelapan ini melakukannya sendiri ataupun bersama-sama dengan ada timnya yang lain. Nah, makanya hari ini saya datang ke sini mau berkonsultasi dulu dengan penyidik. Tadi juga udah janjian sama Kak Fuji, cuman barusan dapat kabar baru bisa agak sore. Kalau sore kemungkinan besar saya tidak bisa sampai sore, jadi saya duluan ke sini untuk berkonsultasi lebih dahulu. Dari informasi diketahui ada beberapa uang Fuji yang telah dipakai oleh mantan rekan kerjanya untuk keperluan pribadi. Kuasa hukum Fuji juga mengungkap terkait perjanjian dan pekerjaan yang sudah hampir setahun dijalankan Fuji dan mantan rekan kerjanya. Namun ada beberapa nilai nominal yang tidak masuk ke rekening kliennya, tetapi masuk ke rekening milik orang lain. Fuji yang tidak bisa hadir ke Polres sempat melakukan video call dengan awak media, sempat bercerita terkait kejadian yang dialaminya. Dari tahun lalu guys, tapi aku diem aja, aku sabar aja, berdua semua sendiri. Alhamdulillah aku waras. Komunikasi terakhir dengan mantan tersebut seperti apa dan apa yang disampaikan Fuji? Komunikasinya, aku menanyakan hak aku aja sih sebenarnya. Aku masih menghubungi dia, menanyakan baik-baik hak aku kemana, sampai ya nggak ada kelanjutan, nggak ada follow up juga sih dari dia. Responnya sesekali aja, maksudnya seala kadarnya aja menurut aku yang harusnya tuh yang itu deh guys. Ya, terkait sosok mantan rekan kerja yang diduga sudah menipu, baik Fuji ataupun kuasa hukumnya, masih belum bisa membeberkan baik sosok maupun namanya lantaran satu dan lain hal. Saya belum berani menyampaikan siapa yang diduga melakukan tindak pidana ini, tapi sudah ada gambaran. Tapi saya nggak boleh menyampaikan atau saya sebut di sini. Ada. Makanya saya mau tahu nanti lebih jelasnya apakah ada lebih dari satu orang atau mungkin sendiri atau ada kerjasama dengan tim yang lain, karena datanya baru kita terima kemarin sore. Setelah Berapa miliar Pak? kurang lebih sih di atas 1 ya. Kita lagi dalemin lagi, makanya hari ini kenapa kita kesini duluan, sebenarnya sudah ada informasi dari pihak kesana sudah untuk ketemu. Sekarang yang ketemu kebetulan orang finance-nya Kak Fuji sendiri. Nanti mereka akan sampaikan ke kami untuk pertemuannya hasilnya seperti apa. Sore ini nanti mereka akan update ke saya, ke tim kuasa hukum. Namun Fuji mengaku dirinya mengalami kerugian dari kasus ini mencapai miliaran rupiah, bahkan jika dihitung-hitung bisa sampai membeli 1 buah mobil mewah. Total kerugiannya berapa Fuji? Bisa beli mobil mewah atau bisa beli rumah ya kayaknya. Benar nggak sih Kak Fuji senilai 1,5 M kerugiannya? Ya bisa dibilang segitu, mungkin bisa nambah karena kita kan bisa segitu, bisa lebih. Setahu aku sih segitu. 4 bulan lalu ya. Terus yang terakhir disampaikan pada saat lagi selamatan rumahnya
Om Fadli waktu kalau nggak salah tuh bulan puasa ya? Enggak. Bulan puasa ya? Ya, bulan puasa ya. Nah, itu udah disampaikan juga sama Kak Fuji, cuman waktu itu dia masih berpikir mungkin ada itikat baik dari rekan kerja, tapi sampai sekarang ini belum ada informasi lebih lanjut dari pihak mereka. Nah, kemarin saya juga sudah menerima datanya. Mungkin dalam waktu dekat kita akan mengumpulkan lagi semua yang ada dari yang sebelumnya dan juga yang dari tahun lalu. Kita akan dibuletin tuh nilai nominalnya berapa. Kalau terakhir kemarin sekitar hampir 1, sedikit lah. 1, lebih dikit gitu loh. Kayaknya masih ada beberapa lagi. Kemudian hari Minggunya Kak Fuji datang ke rumah, dia pertajam lagi bahwa ini bukti-buktinya yang mereka sudah kumpulkan selama hampir setahun. Menurut Fuji, dirinya sudah pernah membicarakan ini secara baik-baik kepada mantan rekan kerjanya dan bersabar menunggu hingga setahun. Namun tidak ada respon baik, malah yang bersangkutan masih bersenang-senang hingga melakukan perjalanan ke luar negeri. Aku udah menunggu setahun Kak, setahun uang aku nggak balik. Maksudnya hak aku udah kerjaan udah selesai semua. Hak aku tuh nggak tahu di mana, dimakan untuk konsumsi pribadi aku nggak ngerti. Setahun aku kasih waktu, udah mau setahun, bahkan aku pun masih ngomong baik-baik, masih aku hubungi baik-baik, tapi dari dianya bahkan nggak balas chat aku. Bahkan masih senang-senang di luar sana, bahkan masih di luar negeri liburan ke Bali segala macam. Jadi menurut aku kayaknya udah kelewatan batas deh, dan dia memakan korban lain. Ada teman aku juga yang kena. Ya, yang pasti bila mana mereka pergi itu menggunakan uang yang memang hak klien kami, ya berarti kan di situ kita melihatnya. Meski begitu, kabarnya mantan kerja Fuji tersebut dikabarkan ingin bertemu. Lantas apakah pihak Fuji akan bertemu dengan mantan rekan kerjanya yang juga pelaku penipuan dan merugikannya hingga miliaran rupiah? Benarkah meski terduga pelaku penipuan, akhirnya ada niat baik ingin bertemu, namun Fuji tetap ingin menempuh jalur hukum? Kami menunggu itikat baiknya seperti apa, dan tetap dari klien kami sendiri menyampaikan untuk tetap konsultasi ke pihak penyidik. Disepakati ada pernyataan-pernyataan. Nah, saya juga belum lihat, saya lagi mau nunggu nanti sore ini. Semoga masalah aku cepat selesai dan aku masih nunggu itikat baik sih sebenarnya. Udah mau setahun lebih, udah setahun aku nunggu itikat baiknya, tapi ternyata gak ada itikat baik sama sekali. Jadi kalau misalnya emang ini gak selesai, aku mau menuju jalur hukum lah pokoknya gitu loh, biar tahu rasa aja sih. Transkrip bank, terus kontrak-kontrak, kemudian juga bukti pembayaran, kemudian bukti transfer, saksi ya tadi ya? Saksi juga lagi kita kumpulkan, karena ada beberapa pekerjaan yang tiba-tiba klien kami ditagih untuk menjalanin, tapi dia nggak tahu ada kerjaan itu. Apalagi tadi Bu? Ya, bukti-bukti, saksi-saksi, sama sebenarnya lokasi-lokasi terjadinya itu di mana aja itu. Ada di kantornya di mana, terus di rumah, terus atau di mana. Kan saya bilang tadi bahwa kita lagi mendalami juga apakah yang bersangkutan itu mengerjakannya seorang diri atau ada kerjasama dengan orang lain. Itu yang lagi kita dalamin. Ya mudah-mudahan sore ini ada pertemuan, mereka mau ketemu ya sore ini. Sore ini mau ketemu dari pihaknya klien kami dan pihak yang bersangkutan. Mudah-mudahan ada itikat baik. Tapi kalau dari klien kami sih sepertinya dari cara penyampaian tadi dia tetap ingin ke jalur hukum kalau dari klien kami. Cuman kami mau mencoba untuk melakukan mediasi dulu. Kami menunggu malam ini apakah udah ada hitungan yang fix dan pernyataan yang sejujur-jujurnya. Karena kita udah pegang data, kita tinggal minta ke yang memberikan pekerjaan sama klien kami, kita akan meminta semua supaya nanti dicek ulang lagi apakah sama nilainya segitu, masuknya berapa.
keluarnya berapa, kurangnya berapa. Karena ada juga beberapa informasi dipakai untuk bayar sesuatu lagi kesini gitu. Mudah-mudahan ada tiket baik penyelesaian. Lantas apa tanggapan orang tua Fuji, Haji Faisal terkait kasus dugaan penipuan mantan rekan kerja yang dialami putri bungsunya? Apakah Faisal mengenal sosok rekan kerja Fuji tersebut? Disalahgunakan. Iya, disalahgunakan. Itu menurut saya. Dia kerja kan sudah lama juga sama Fuji. Kan sudah lama. Kan saya dulu waktu dia masuk kerja, saya sendiri yang bikin dulu sudah perjanjian kerja. Saya dulu. Saya yang minta tanda tangan. Dia tanda tangan. Fuji juga tanda tangan. Cara kerja tuh cara baik-baik. Saya nggak mengira bahwa dia akan melakukan hal seperti ini terhadap Fuji. Berapa lamanya saya kurang pasti juga ya, tapi yang jelas kejadian ini ketahuannya sekitar 5 atau 6 bulan lalu. Jadi begitu ketahuan, setelah dipelajari ternyata banyak uang ini yang tidak masuk ke rekening yang semestinya, masuk ke rekening lain. Nah tentu hal itu ditanyakan kepada yang bersangkutan. Ada kesalahan di situ, kesalahan dia, boleh dibilang kesengajaan lah. Kalau menurut pikir saya seperti disengaja, iya disengaja lah. Terus tentu kita minta, ini gimana nih pertanggung jawabannya. Namun kita ingin menyelesaikan secara bersama, secara kekeluargaan. Yang penting kalau memang ada suatu kelalaian atau kesalahan di situ, ada suatu penyimpangan, ya udah luruskanlah, kembalikanlah uang ini. Nah di waktu itu karena kita sudah merasa hubungan kita sudah baik, kerjasama kita sudah baik, ya kita kasihlah dia waktu agar bisa mengembalikan. Karena perjanjian waktu itu, setelah berjalan waktu ternyata perjanjian itu tidak dijalankan sebagaimana mestinya, tidak dia pergunakan atau waktu itu nggak ada tindak lanjut itu nggak ada dari udah sering dilakukan, tetapi kita terlambat mengetahuinya. Telat kita mengetahuinya, sehingga jumlah itu sudah menumpuk. Jumlah uang itu sudah menumpuk. Yang entah kemana uang itu. Padahal kalau dihitung itu dia punya penghasilan yang gede deh dari kerjasama dengan Fuji, dia mendapatkan penghasilan yang besar. Nah, tapi kok yang hak Fujinya kok masih diambil? Sampai hatinya dia kan, teganya dia mengambil kan. Di luar permasalahan yang tengah dialami Fuji, putra Faisal dan Dewi Zuriati, Fadli Faisal juga tengah jadi sorotan publik terkait kisah asmaranya dengan Rebecca Klopper. Ya, pasca nama Rebecca terseret kasus dugaan video asusila, publik memang kerap menyorot sikap Fadli yang begitu perhatian kepada kekasihnya, bahkan terlihat mensupport dan mendampingi saat Rebecca menggelar klarifikasi di depan awak media. Namun, usai permintaan maaf Rebecca di publik dan laporan Rebecca masih dalam proses penyidikan lebih lanjut, rupanya hubungan Fadli dan Becca terancam kandas, bahkan diduga sudah putus hubungan. Hal tersebut menjadi cocok logi netizen saat Rebecca kembali berselancar di dunia maya. Dalam akun Instagram pribadinya, terungkap Rebecca menghapus nama kekasihnya Fadli Faisal dari bio Instagram miliknya. Hal tersebut terlihat dalam unggahan yang dibagikan kembali oleh akun Instagram @viral_celeb. Pemilik akun menampilkan gambar tangkapan layar profil Instagram Rebecca Klopper. Rebecca awalnya menulis nama Fadli diikuti emoji love di bio Instagramnya. Namun kini nama Fadli telah dihapus. Hal tersebut pun memunculkan asumsi warganet bahwa Rebecca telah putus dari Fadli. Tak hanya itu, warganet juga menduga jika Rebecca akan pindah ke luar negeri dan tinggal bersama orang tuanya. Dugaan tersebut juga muncul pasca Rebecca mengunggah potret dirinya bersama orang tuanya di akun Instagram pribadinya. Tak hanya itu, memang saat kasus yang menyeret nama Rebecca mencuat di media sosial, Fadli ataupun Rebecca jarang terlihat bersama ataupun mengunggah konten bucin yang kerap mereka lakukan dulu saat berpacaran.
Kali ini, baik Fadly ataupun Rebecca lebih terlihat asyik dengan kegiatan masing-masing dan posting sendiri-sendiri di media sosial masing-masing. Terkait hal tersebut diketahui, Rebecca dan Fadly mulai diketahui publik punya hubungan spesial sejak awal Maret 2022. Keduanya kerap kali terlihat bucin dan bikin baper, bahkan kerap kali melakukan kegiatan bersama seperti liburan dan aktivitas bersama keluarga besar Fadly. Lantas benarkah hubungan keduanya diduga kandas lantaran ada kaitan dengan kasus yang tengah dihadapi Rebecca? Apa kata Haji Faisal terkait kisah asmara Fadly dan Rebecca? Nggak kepikiran jauh banget sih, enggak. Yang jadi kepikiran ya mungkin bagi dia jadi pikiran karena sudah menyeret-nyeret kami kan gitu masalahnya. Mungkin bagi dia jadi pikiran karena sudah menyeret-nyeret. Bagi kami kepikiran ya tentu kepikirannya kasihan anak ini. Kasihan perempuan ini kan begitu kan. Masih remaja, masih muda, masa depannya masih panjang dan tersebar hal seperti itu kan kurang tepat ya. Itu kan kena bisa bikin kita depresi malah. Ya kamu harus tanyain sama Fadly. Nah ya kamu harus tanyakan ke Fadly apakah masih pacaran atau tidak. Saya tidak sampai sejauh itu menanyakan. Karena apa? Karena itu sudah saya serahkan kepada dia, privasi dia lah. Ya bagi saya orang tua ya, saya manusia itu di mata saya ya, sama aja. Dan tidak ada manusia itu yang sempurna dan tidak ada manusia yang tidak bersalah. Namun semuanya itu ya kita serahkan kepada yang kuasa. Yang penting kita jangan sekali-kali merendahkan dan menghinakan orang. Saya nggak suka. Semuanya orang ini bersalah. Cuman banyak yang tidak terungkap, banyak yang tidak terpublikasi. Bahkan, nah, kalau kita berbicara banyak yang lebih parah, tapi kan tidak terpublikasi. Saya selaku orang tua, pastilah berkehendak yang terbaik kepada anak. Pastilah ingin mencarikan yang hebat buat anak. Ya. Yang baik, segala macam lah. Tapi kita kan nggak bisa melawan kodrat. Bagaimana kita melawan kodrat dan kehendak yang maha kuasa? Nggak bisa. Makanya saya nggak mau saya memvonis menyatakan sesuatu itu begini-begini. Terlalu vulgar, saya nggak mau. Jadi kita lihat aja ke depan bagaimana. Yang jelas anak saya sekarang pacaran, iya. Nah, apakah sekarang sudah putus Allahu alam, saya nggak tahu. Nah, bagaimana ke depannya Tuhan yang maha kuasa yang mengetahui. Saya juga tidak bisa tahu persis ke depannya bagaimana, nggak bisa kita tahu persis kan. Nah kita lihat aja ya, kan baru pacarannya baru setahun, masih panjang perjalanan. Orang pacaran kadang-kadang udah sampai 6 tahun, nah, ini baru setahun.